Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu port security. Nah, jadi sesuai namanya yaitu security. Security adalah keamanan. Jadi port security ini bertugas untuk mengamankan suatu port. Contohnya di sini kita memiliki 3 buah perangkat server, 1 buah switch dan juga 1 klien. Yang dimana kita akan menghubungkan servernya ke switch. Kemudian kita juga akan menghubungkan ke kliennya. Nah, setelah itu kita memiliki kasus di mana misalkan ada sebuah hacker yang akan meretas pada PC klien. Nah, hacker ini misalkan akan mencabut dan memindahkan kabel yang terhubung pada server 2 ini menuju ke perangkatnya. Kita pindahkan dengan klik tanda hijau di sini. Kemudian kita pindahkan ke perangkat hacker. Nah, setelah terhubung, apabila hacker akan mengirimkan paket peretas ke PC klien, maka kabel FA 0/1 ini akan mati. Jadi intinya kabel FA 0/1 ini hanya menerima paket yang dikirimkan oleh server 2 saja. Apabila terdapat paket yang dikirimkan bukan melalui server 2, maka kabel tersebut akan mati karena suatu alasan keamanan yang kita setting nantinya. Nah, kemudian kita akan belajar cara mengkonfigurasi port security. Kita akan kembalikan kabelnya ke server terlebih dahulu. Kemudian agar hijau kita fast forward. Tetapi sebelum melakukan konfigurasi port security, kita akan mengisikan IP address pada setiap server dan juga pada kliennya. Kita masuk ke server 0, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.50.1. Kemudian untuk subnetmasknya kita biarkan default saja. Kemudian kita lanjut ke server 1. Masuk ke desktop, IP configuration, lalu isikan IP-nya 192.168.50.2. Lanjut ke server 2, IP configuration 192.168.50.3. Yang terakhir, kita isikan ke klien 192.168.50.4. Kemudian kita akan menguji terlebih dahulu. Hasilnya successful, kemudian server 1 akan ping ke PC 0 atau klien. Hasilnya successful. Server 2 hasilnya juga successful. Kemudian kita akan mengkonfigurasi port security-nya. Nah, port security ini kita harus menggunakan mode akses pada interface FA01 sampai dengan 03. Kita masuk ke switch, lalu masuk ke interface, lalu masukkan interface rank FA 0/1 sampai 3, lalu switch port mode access, kemudian kita enter, lalu kita exit. Setelah itu kita akan coba konfigurasi port security pada interface FA01 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA01, lalu switch port security, kita enter agar port security-nya enable atau menyala. Kemudian kita masukkan switch port security MAC address. Nah, kita membutuhkan MAC address dari server 2. Caranya kita buka server 2, lalu pergi ke config, lalu fast ethernet 0, kemudian kita copy MAC address-nya. Kita masuk ke switch lagi, kita paste. Nah, jadi port security ini akan mendeteksi dari MAC address-nya. Jadi apabila paket yang dikirimkan bukan berasal dari MAC address ini, maka kabel tersebut akan dimatikan. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi switch port security maksimum 1. Nah, maksimum ini merupakan user atau perangkat yang dapat terhubung. Contohnya, apabila salah satu user saat di kantor menggunakan SPI server dan di rumah menggunakan laptop, jadi maksimum user yang kita gunakan adalah 2, dan kita juga harus memasukkan MAC address dari laptopnya. Tapi karena kita akan mengkonfigurasi server 2 saja, maka kita isi maksimum usernya adalah 1, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan komen lagi, yaitu switch port security violation shutdown. Artinya apabila kabel ini dicabut dan kemudian dihubungkan ke perangkat hacker, lalu hacker akan mengirimkan pesan ke klien. Maka apabila MAC address-nya tidak sesuai, port security-nya akan menyala dan kabel
paketnya akan dimatikan atau diputuskan. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Nah, seperti itulah cara konfigurasi switch port security-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pembuktian atau pengujian. Kita masuk ke PC hacker, kita akan mengisikan IP-nya terlebih dahulu, 192.168.50.5. Subnet masknya biarkan default. Kemudian pertama kita akan coba dari server 2 menuju klien. Hasilnya adalah successful. Kemudian kita akan coba pindahkan kabel ini dari server menuju ke hacker. Kabelnya masih menyala berwarna hijau. Tetapi saat kita mengirimkan paket dari hacker menuju klien, maka kabelnya akan langsung mati berwarna merah dan hasilnya juga violet. Kita akan coba lihat di switch-nya, show port security interface FA01. Nah, di sini terdapat last source address, artinya ini adalah MAC address dari si penyerang ataupun si peretas atau hackernya. Kita akan coba cocokkan MAC address-nya dengan perangkat PC yang ada di hacker. Kita masuk ke config, masuk ke fast ethernet 0, MAC address-nya adalah 58A3. Dan di sini MAC address-nya juga sama, 58A3, yang artinya ini adalah MAC address si penyerang. Kemudian kita akan coba pindahkan lagi kabelnya menuju ke server. Nah, tetapi pada saat kita memindahkan kabelnya lagi menuju server, kabelnya masih mati. Saat kita ingin mencoba menyalakannya, interface FA01 lalu no shutdown, di sini masih tertulis change state to down, artinya ini masih mati atau tidak menyala. Cara menyalakannya kita harus shutdown terlebih dahulu. Kemudian kita baru menyalakannya kembali, no shutdown. Nah, di sini baru bisa menyala. Kita akan coba cek lagi. Saat server melakukan ping atau mengirimkan pesan ke klien, hasilnya adalah successful. Selanjutnya saya akan menunjukkan apa itu MAC address sticky. Jadi sebelumnya kita akan masuk ke switch dan kita lihat bahwa di sini saat kita melakukan konfigurasi switch port security MAC address, kita harus memasukkan MAC address-nya secara manual. Dan kita harus mengecek ke perangkat server. Kemudian kita harus memastikan MAC address yang sama. Fungsi MAC address sticky sendiri nantinya saat kita melakukan switch port security MAC address sticky, dia akan mendeteksi perangkat yang pertama kali terhubung ke switch dan ia akan mendeteksi MAC address-nya dan akan memasukkannya ke konfigurasi itu. Kita akan langsung coba saja. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan coba pada interface FA02 ataupun pada server 1 ini. Kita masuk ke interface FA02. Sebelumnya kita akan coba lihat terlebih dahulu do show port security interface FA02. Nah, di sini port security-nya masih disable atau belum aktif. Cara mengaktifkannya yaitu kita harus memasukkan komen switch port security lalu enter. Dan kita akan coba cek lagi. Nah, bahwa port security di sini artinya sudah menyala ataupun enable. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi switch port security MAC address sticky, yang artinya ia akan mendeteksi perangkat yang pertama kali terhubung dengan switch. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk lagi switch port security maksimum 1 karena kita hanya akan membatasi satu perangkat saja yang dapat terhubung. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk lagi switch port security location. Nah, pada application sendiri terdapat beberapa jenis, antara lain ada protect, restrict, dan juga shutdown. Shutdown ini kita sudah tahu bahwa apabila hacker akan menyerang dan menghubungkan kabelnya ke perangkat hacker, kabel tersebut akan mati. Tetapi port dan restrict sendiri ia tidak akan mematikan kabel yang terhubung, tetapi ia akan memblokir seluruh paket yang dikirimkan oleh si hacker, sehingga teknisi hanya akan menghubungkan kembali kabelnya, tetapi tidak akan mengkonfigurasi pada switch-nya untuk menyalakan kabel interface-nya. Di sini kita akan coba melakukan shutdown terlebih dahulu, lalu exit, dan kita coba cek lagi do show port security interface FA02. Di sini belum ada MAC address yang terhubung ataupun tercatat. Kita coba mengirimkan paket terlebih dahulu dari server 1 menuju klien. Hasilnya successful. Kita akan coba lagi. Kita akan coba cek. Nah, di sini sudah ada MAC address yang terhubung yaitu 1 dan juga sticky MAC address-nya adalah 1. Di sini MAC address-nya adalah 0060.4799.00C2 yang dimana ini merupakan MAC address dari server 1. Kemudian kita akan coba melakukan pengiriman paket.
hasilnya adalah successful. Tetapi apabila kita pindah ke PC hacker, kita fast forward agar hijau semua. Kita akan coba mengirimkan paket. Hasilnya adalah valid, interface-nya akan langsung mati. Kita akan coba pindah lagi. Kemudian kita akan masuk ke switch. Kita masuk ke interface FA02. Kita shutdown terlebih dahulu agar bisa menyala. Lalu kita ketikkan no shutdown agar menyala kembali. Kita fast forward. Kemudian kita akan coba ping lagi. Dan hasilnya adalah successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mode violation protect. Kita akan mencoba pada kabel FA03. Kita exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface FA03. Kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara switch port security, lalu kita enter. Kemudian kita masuk ke switch port security MAC address sticky, lalu kita enter. Kemudian yang terakhir kita masukkan switch port security violation. Kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat protect, restrict, dan shutdown. Nah, shutdown sendiri kita sudah coba 2 kali, yang dimana kita harus menghubungkan kembali kabel yang tercabut dan juga kita harus menghubungkan ke servernya. Kemudian kita harus mengkonfigurasikan ulang untuk menyalakan interface-nya. Tetapi untuk protect dan restrict sendiri, kita hanya perlu menghubungkan kembali kabel yang tercabut saja. Tetapi kita tidak perlu mengkonfigurasi ataupun menyalakan kembali interface-nya, karena interface-nya tidak akan mati. Hanya saja paket yang dikirimkan akan diblokir. Kita akan coba yang violation protect terlebih dahulu. Kita akan mengetahui apa perbedaan protect dan restrict nantinya. Kemudian kita akan coba cek do show port security interface FA03. Di sini port security-nya sudah menyala dengan mode protect, tetapi di sini belum ada MAC address yang terhubung. Kita akan coba melakukan ping terlebih dahulu dari server 0 menuju PC 0. Kita akan coba 2 kali saja. Hasilnya adalah successful semua. Kita akan coba lihat lagi, di sini sudah terdapat MAC address yang terdeteksi ataupun yang terhubung. Kemudian perbedaan protect dan restrict sendiri apabila kita memasukkan violation mode protect pada security violation, akunnya tidak akan dihitung, tetapi ini akan tetap 0 walaupun terdapat banyak hacker yang menyerang. Untuk restrict sendiri, security violation akunnya akan dihitung dan akan berubah. Nah, semisal saja terdapat perangkat hacker yang telah menyerang, ia akan berubah menjadi 1. Kemudian ada hacker lagi yang menyerang, ia akan bertambah menjadi 2, dan seterusnya. Kita akan coba pindahkan kabelnya ke hacker. Kita akan fast forward terlebih dahulu agar ini menyala menjadi hijau. Lalu kita akan coba ping dari hacker menuju klien. Hasilnya valid. Kemudian kita akan coba ping dari hacker menuju server. Hasilnya juga valid. Kita akan hubungkan kembali ke server. Lalu fast forward. Nah, di sini kabelnya tidak akan mati dan akan langsung menyala. Kita akan coba ping lagi ke klien. Hasilnya adalah successful. Ke server juga hasilnya adalah successful. Kita akan coba cek lagi. Nah, di sini tadi kita sudah melihat bahwa terdapat 1 hacker yang telah menyerang, tetapi security violation account-nya tidak dihitung ataupun tetap 0. Selanjutnya kita akan coba belajar cara mengkonfigurasi violation mode restrict. Kita akan tambahkan 1 server lagi di sini. Kemudian kita akan hubungkan ke switch. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA05. Kita ganti switch port modenya menjadi akses terlebih dahulu agar kita bisa mengkonfigurasi port security-nya. Kemudian kita baru mengaktifkan switch port security, lalu kita enter. Kemudian kita masukkan command switch port security MAC address sticky. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan command switch port security violation restricts. Lalu kita enter dan kita akan coba cek terlebih dahulu dengan cara do show port security interface FA05. Kita enter, di sini port security-nya telah menyala dengan violation mode restricts. Tetapi di sini belum ada MAC address yang terdaftar. Kita akan coba mengirimkan paket terlebih dahulu. Di sini statusnya valid. Mungkin karena kita belum mengisikan IP address-nya. Kita isikan IP address-nya terlebih dahulu. 192.168.50.8. Misalkan dengan subnet mask default. Kita akan coba lagi dari server menuju client. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Kemudian kita akan coba lagi dari server menuju ke server lagi. Hasilnya successful. Kita akan coba lihat di sini. Nah,
Di sini sudah terdapat sticky MAC address dan total MAC address yang tercatat. Ini adalah MAC address dari server 3. Kemudian kita akan coba putuskan kembali. Kita akan coba putuskan kabel ini dan juga akan hubungkan ke perangkat hacker. Kita fast forward terlebih dahulu agar ini menjadi hijau. Kita akan coba kirimkan paket ke klien. Hasilnya adalah valid. Kita akan coba kirimkan lagi ke server. Hasilnya valid. Kita akan coba kirim ke server 1. Hasilnya juga valid. Yang terakhir kita akan coba ke server 2. Hasilnya valid juga. Kemudian kita akan coba cek pada switch. Kita akan coba cek to show port security interface FA05. Nah, di sini last source address-nya telah berubah, yaitu merupakan MAC address dari perangkat hacker, dan juga security violation-nya yang tadinya 0 berubah menjadi 5. Artinya ini adalah paket atau serangan yang dilancarkan oleh hacker. Kita melakukan serangan ke klien server 0, server 1, dan juga server 2 yang jumlahnya adalah 4. Jumlahnya adalah 4 perangkat. Kemudian kita akan hubungkan kembali kabelnya menuju ke server. Lalu kita fast forward. Kita akan coba melakukan ping lagi. Hasilnya successful. Dan ke server. Hasilnya successful. Kemudian ke salah satu server lagi. Dan hasilnya adalah successful. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.